Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak setiap orang yang belajar di jurusan agama atau jurusan syariah itu yang punya kewajiban untuk belajar ilmu agama. Bukan hanya mereka yang punya kewajiban untuk mengenal Islam. Bahkan seorang engineering pun, yaitu seorang yang belajar ilmu engineering atau seorang insinyur, begitu juga seorang dokter ataupun seorang bidan, bahkan sampai profesor pun itu punya kewajiban untuk mempelajari ilmu agama. Karena dengan mempelajari ilmu agama lah terbuka segala macam pintu kebaikan. Nabi SAW itu pernah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Itu barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuk dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dirinya untuk memahami agama. Jadi sebagaimana yang kami katakan tadi, memahami ilmu agama itu bukanlah hanyalah kewajiban dari segelintir orang saja yang duduk di bangku kuliah agama. Bahkan seorang tukang bakso pun, atau seorang buruh bangunan pun, ya bahkan seorang bidan ataupun seorang dokter, bahkan sampai seorang profesor pun punya kewajiban untuk mempelajari ilmu agama. Karena ada bagian-bagian tertentu dalam ilmu agama di sini, yaitu dalam ilmu Islam, dalam ajaran Islam yang wajib diketahui. Seperti misalnya, seorang muslim harus mengetahui bagaimanakah dia dapat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah lawan dari perbuatan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang tidak memahami hal ini, maka dia akan terjerumus dalam dosa besar yang paling besar, atau dapat terjerumus dalam dosa nomor wahid, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala itu katakan, yang disebutkan dalam kisah Luqman ketika dia menasihati anaknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa besar yang paling besar. Artinya kezaliman yang paling besar, yaitu dosa nomor wahid, dosa yang menempati urutan pertama. Maka kalau seorang muslim tidak mengetahui hal ini, tidak mengetahui manakah yang disebut tauhid, manakah yang disebut syirik, maka dia akan terjerumus dalam perbuatan syirik tersebut. Oleh karena itu, di antara ulama salaf itu pernah mengatakan, araftu syarra la li syarri lakin li tawakkihi. Aku mengenal kejelekan, ya, bukan berarti aku ingin melakukannya. Wa malam ya'rifu syarra minal khairi yaqau fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, cuma mengetahui kebaikan saja, maka dia akan terjerumus atau bisa terjerumus dalam kejelekan tersebut. Oleh karena itu tadi kita kembali bahwasanya seorang apapun profesinya, baik dia seorang pekerja rendahan atau pekerja menengah, atau bahkan dia seorang doktor ataupun seorang profesor, punya kewajiban untuk mempelajari ilmu Islam. Kalau dia tidak paham syirik, maka dia terjerumus dalam dosa besar yang paling besar. Begitu juga jika dia tidak memahami bagian dari ibadah, seperti dalam sholat misalnya, ada rukun-rukun sholat yang para ulama telah gariskan, yang telah mereka simpulkan dari berbagai macam dalil. Kalau dia tidak mengetahui hal ini, maka ibadahnya akan rusak. Ya, dia beribadah tanpa tahu aturan mana rukun sholat, dia tidak mengetahuinya, dia meninggalkan rukun sholat tersebut, maka sholatnya jadi tidak sah. Begitu juga kalau dia melakukan ibadah puasa, begitu juga melakukan ibadah zakat, membayar zakat setiap tahunnya, atau setiap kali panen bagi zakat pertanian. Atau kalau dia sudah mampu, ya, kalau dia sudah mampu, maka dia punya kewajiban untuk berhaji. Ini juga perlu dia mengetahui ilmunya. Ibadah-ibadah yang disebutkan dalam rukun Islam ini wajib dia ketahui ilmunya. Jadi segala bagian dari rukun Islam tadi wajib dipelajari, baik oleh seorang profesor sekalipun, baik oleh seorang dokter, baik oleh seorang bidan, baik oleh seorang pengusaha, baik oleh seorang yang punya pekerjaan yang biasa-biasa saja. Semuanya wajib untuk mempelajari ilmu Islam. Oleh karena itu, ilmu Islam itu tidak boleh disepelekan. Sampai para ulama itu telah menyebutkan di antara pembatal keislaman itu kalau seorang itu i'rad, yaitu meninggalkan dari mempelajari Islam. Karena ada bagian dari pelajaran Islam, ada bagian dari ilmu din yang apabila ditinggalkan untuk dipelajari itu bisa membuat seorang itu batal keislamannya. Apalagi sampai menolak setelah datang kebenaran. Ya, di mana yang dia tolak itu adalah sesuatu yang dapat membatalkan keislamannya. Maka kita selaku seorang muslim seharusnya mengingat sabda Nabi SAW tadi, barang siapa yang
Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka dia akan dipahamkan pada ilmu agama. Dan keutamaan menuntut ilmu itu amat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW itu juga menyebutkan, begitu juga Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Semisal kita lihat juga dalam sabda Nabi SAW yang lainnya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sa'alallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Begitu juga ya, kita diperintahkan untuk banyak bertanya kalau kita tidak tahu. Jadi kalau kita sudah belajar mengetahui dalil ya, tapi ada yang kurang kita pahami atau kita sulit untuk mencari dalil, maka hendaklah kita bertanya kepada orang yang lebih berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi kita dalam cara belajar kita bisa menempuh, yaitu dengan cara kita mempelajari dalil. Ya, mempelajari dalil di sini ya, bisa jadi kita mempelajari pelajarannya secara global terlebih dahulu, setelah itu kita menguasai dalilnya. Kalau dalam suatu masalah kita sulit untuk mempelajarinya karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak kita pahami, maka kita bisa bertanya kepada orang yang lebih berilmu. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahlu ilmu, orang yang lebih berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Maka mudah-mudahan dengan kita melihat beberapa dalil tadi dari Al-Quran ataupun hadis, itu semakin mendorong kita untuk belajar ilmu agama, walaupun profesi kita itu beraneka ragam. Ada yang punya profesi sampai profesor sekalipun ya, kita harus merenungkan hal ini, yaitu kita berusaha untuk mempelajari ilmu Islam ya, terutama yang wajib kita pelajari, yang apabila kita tinggalkan itu dapat terjerumus dalam keharaman atau dapat meninggalkan kewajiban. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.